Selamat siang, perkenalkan nama saya Boy Manganjuta Sitanggang dengan NPM 21100000227. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Tuti Rastuti selaku dosen pengampu pada mata kuliah kompetisi bisnis. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Seperti yang kita ketahui bahwasanya persaingan ini merupakan kegiatan positif dengan sifatnya yang independen dalam upaya mencapai equilibrium. Untuk memahami konsep dari persaingan serta alokasi sumber daya yang efisien, maka diperlukannya ada ilmu ekonomi. Dalam pemanfaatan sumber daya, implementasinya dapat dilihat dari produksi dan penyebarannya. Untuk mengatasi dan mengawasi hal tersebut, maka diperlukannya adanya hukum persaingan. Hukum persaingan di sini merupakan suatu produk yang dimana bertujuan untuk melindungi mekanisme proses persaingan tanpa mempertimbangkan siapakah yang menjadi pelakunya, dengan tujuan yang baik agar alokasi sumber daya menjadi efisien. Mekanisme pasar yang berjalan melalui persaingan yang sehat dan fair serta konsisten dengan tujuan distribusi yang adil diharapkan mampu mencapai efisien nasional serta mencapai kesejahteraan umum. Hukum persaingan di sini berupaya untuk mengawasi perbuatan atau perjanjian yang bersifatnya ini anti persaingan seperti adanya kartel, monopoli, penggunaan domisili dominan dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, ada kebutuhan yang mendasar terhadap pentingnya pengaruh atau regulasi terhadap hal-hal yang tadi saya sebutkan. Karena dengan adanya hukum persaingan ini masih terdapat belum bisa menjamak akan hal tersebut. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka diperlukannya adanya kebijakan persaingan yang dapat dilakukan. Kebijakan ini dapat dilihat ataupun terdiri dari dua kebijakan, yang dimana kebijakan persaingan ini salah satunya adalah kita bisa melihat dari materi yang telah saya buat, yaitu next. Kebijakan persaingan yang pertama ini melalui regulasi yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan mekanisme pasar, bahwa peraturan yang dibuat adalah untuk mencapai tujuan seperti sebagaimana diamanatkan dalam persaingan. Tetapi peraturan tersebut diberlakukan khusus untuk instruksi yang diproteksi. Regulasi ini sejalan dengan peraturan lainnya yang bertujuan meningkatkan kinerja industri, tetapi melalui adanya pembatasan masuk ke pasar atau dengan istilah new entry to market, termasuk regulasi mengenai harga atau pelayanan. Sebagai contoh, industri atau pasar yang diatur atau yang regulate market vital dalam memenuhi kebutuhan rakyat banyak seperti air, listrik, telekomunikasi, transportasi, dan hal yang untuk kesejahteraan umum. Lalu kebijakan yang kedua yaitu memperlakukan hukum persaingan untuk mengatur perilaku dan kegiatan dalam persaingan, atau bahkan untuk mengganti atau mendukung peraturan yang telah ada sebelumnya. Lalu selanjutnya, dalam kebijakan-kebijakan ini terdapat pengecualian. Lalu tentang pengecualian ini, apa sih sebenarnya pengecualian dalam persaingan? Kita dapat lihat dari materi yang telah saya siapkan, yaitu next. Hukum persaingan, negara berkepentingan bahwa kebijakan persaingan ditujukan untuk menjaga kelangsungan proses kebebasan bersaing itu sendiri yang diselaraskan dengan freedom of trade atau kebebasan berusaha, lalu kebebasan untuk memilih, dan terobosan memasuki pasar. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi nasional melalui pengalokasian sumber daya dengan berlandaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan juga kepentingan kesejahteraan umum. Pada umumnya, kebijakan persaingan dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, misalnya adanya perlindungan terhadap haki, ada perlindungan terhadap UMKM, ada perlindungan ataupun kepentingan bagi kepentingan nasional, dan juga ada perlindungan dan kepentingan bagi BUMN. Hukum persaingan ini juga mengenal adanya pengecualian. Kenapa dia mengenal adanya pengecualian? Pengecualian ini hadir untuk menegaskan bahwa suatu aturan hukum dinyatakan tidak berlaku kepada jenis pelaku tertentu ataupun perilaku atau kegiatan tertentu. Namun dalam pengecualian ini tidak serta-merta diberikan pengecualian, ada aturan khusus ataupun ada pertimbangannya ketika pengecualian ini diberikan. Pemberian pengecualian dalam hukum persaingan itu umumnya didasarkan pada beberapa pertimbangan.
yang antara lainnya adalah satu, adanya instruksi atau perintah dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ketika pelaku usaha itu diinstruksikan ataupun dalam suatu jenis usaha diinstruksikan oleh Undang-Undang 1945, maka usaha tersebut dikecualikan dari hukum persaingan. Lalu yang kedua, adanya instruksi atau perintah dari undang-undang ataupun peraturan perundangan lainnya. Hal ini pun sama seperti yang diperintahkan oleh undang-undang. Namun perintah ini dalam poin kedua ini, perintah ini lahir dari undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu yang ketiga, yaitu instruksi atau pengaturan berdasarkan regulasi suatu badan administrasi. Maka dapat disimpulkan pemberian pengecualian dalam hukum persaingan ini itu dapat diberikan ketika memang ada aturan yang menegaskan secara tegas dan secara langsung kepada usaha tertentu menjadi suatu pengecualian, karena biasanya hal tersebut itu untuk kepentingan nasional ataupun untuk kepentingan kesejahteraan umum. Nah, pengecualian dan pertimbangan dari ketiga poin tersebut dapat kita uraikan bahwasanya pengecualian dari diberlakukannya aturan hukum persaingan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Salah satunya diantaranya adalah proteksi yang disebut dengan monopoli alamiah atau natural monopoli. Keadaan ini diberlakukan untuk sesuatu yang bersifat dan berhubungan dengan sarana publik, di mana upaya masuk pasar, tarif, dan pelayanan akan diatur dalam regulasi. Regulasi ini dibutuhkan untuk menentukan industri mana yang akan dilakukan oleh hanya satu perusahaan, dan kemudian baru diatur mengenai tarif, harga, pelayanan, serta nilai investasinya. Dapat kita bayangkan ketika usaha yang menjadi sarana publik itu diatur oleh pihak swasta, maka dalam ketimpangan harga dan juga tarif dan pelayanannya akan sangat bertolak belakang, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diberlakukannya pengecualian dalam hal sarana publik ini. Otoritas untuk melaksanakannya pula ada di tangan pemerintah. Pada umumnya juga, pemberian status pengecualian ini diberikan kepada industri strategis yang dikelola oleh negara melalui badan usaha milik negara. Khusus mengenai pemberian status pengecualian yang berkaitan dengan negara dalam hukum persaingan dikenal dengan adanya State Action Doctrine, di mana dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau yang diberikan kewenangan dari atau mewakili pemerintah akan dikecualikan dari ketentuan undang-undang persaingan. Nah, berbicara mengenai undang-undang persaingan di Indonesia itu disebut ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini pun telah disebutkan dengan tegas adanya nilai ataupun unsur pengecualian. Lantas apa sih yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini? Kita dapat lihat dari materi yang telah saya sampaikan, yaitu next. KPPU bukan hanya bertindak mengawasi penegakan hukum saja, tetapi juga memastikan pengawasan terhadap pengecualian yang diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini juga memberikan pengecualian dalam pengaturan pasal per pasalnya. Pengecualian diberikan kepada pelaku usaha tertentu, kegiatan usaha tertentu, serta perjanjian tertentu. Banyak pertimbangan yang dijadikan alasan pemberian status ini. Di antaranya, yang paling kuat adalah alasan latar belakang filosofis yuridis berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana dikatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dan atas filosofi yuridis tersebut, dalam implementasinya, pengertian dan pemberian proteksi ini, maka pemerintah Indonesia mengacu kepada beberapa aspek dalam upaya menegakkan demokrasi ekonomi dengan menghindarkan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan sistem perekonomian yang berorientasi pada Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari ketentuan undang-undang, kan ada lembaga yang disebut dengan lembaga KPPU. Nah, dalam undang-undang anti monopoli pun KPPU ini mengatur beberapa ketentuan, antara lain berkaitan mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, dan juga sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur. Dalam implementasi pengertian dan proteksi ini, maka pemerintah Indonesia menegakkan demokrasi ekonomi dengan menghindarkan hal yang dianggap bertentangan dengan sistem perekonomian yang berorientasi pada Pancasila dan ekonomi kerakyatan, yaitu salah satunya yang pertama ada sistem free flight liberal yang menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan hanya mengandalkan tujuan ekonomi. Yang kedua, dominasi negara dan aparatur negara yang mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga, persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan pada satu kelompok dalam berbagai
bentuk monopoli dan monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Oleh sebab itu, instruksi Undang-Undang Dasar 1945 yang jelas tersebut, maka dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengecualian diberlakukan sebagai bagian dari undang-undang yang melingkupi berbagai aspek. Yang pertama adalah pengaturan monopoli alamiah yang dikelola oleh negara. Yang kedua itu pengecualian terhadap perbuatan atau kegiatan. Yang ketiga itu pengecualian terhadap perjanjian tertentu. Dan yang keempat pengecualian terhadap pelaku usaha tertentu. Pengaturan mengenai pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini diatur dalam bab 9 pasal 50. Lalu untuk penjelasan lebih jelasnya itu akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi pada kali ini. Saya Boy Mangjito Sitanggang meminta maaf apabila ada salah ucapan dalam mempresentasikan materi yang telah saya siapkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pertama akan menjelaskan terkait subbab mengenai perjanjian yang berkaitan dengan haki yang mencakup sebuah perjanjian lisensi ataupun perjanjian yang berkaitan dengan waralaba yang memang menjadi pengecualian yang dikecualikan yang diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat atau larangan monopoli. Yang mana memang pada intinya haki ini memiliki prinsip sebagai penghargaan atas karya orang lain yang berguna bagi masyarakat karena merupakan titik awal dari pengembangan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan inovasi, kreasi, desain dan berbagai bentuk karya intelektual lainnya. Haki ini tentunya memiliki poin penting yang harus kita ketahui karena penemu dari sebuah haki ataupun hal lainnya ini tentunya mengeluarkan sebuah penelitian, waktu dan biaya yang tidak murah, sehingga wajar mereka mendapatkan sebuah insentif untuk menikmati hasil temuannya tersebut karena pada akhirnya hal-hal yang mereka temukan itu seiring jalannya waktu akan menjadi public domain atau konsumsi publik. Next, kita akan menjelaskan mengenai hak cipta, mana kita sering sekali mendengar permasalahan atau pokok pembahasan terkait hak cipta. Subjek dari hak cipta bisa disebut sebagai seorang pencipta, yang mana memang pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan. Nah, selanjutnya juga ada yang kita dapat sebut sebagai pemegang hak cipta atau seseorang yang mendapatkan hak cipta dari pencipta suatu hal tersebut. Nah, masa berlakunya bervariasi, ada yang 25-50 tahun ataupun hak cipta atas ciptaan lainnya yang bisa berlaku sampai 50 tahun, sementara hak cipta yang dipegang ataupun dilaksanakan oleh negara dapat berlaku tanpa batas waktu. Nah, memang kita bisa mengetahui bahwasanya objek-objek dari hak cipta ini sering berkaitan dengan banyak hal, yaitu antara lain dari bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas seperti buku, lagu, dan juga hal-hal lainnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai hak paten. Nah, yang mana subjek dari hak paten disebut sebagai inventor atau pemegang paten, yang mana inventor adalah seseorang yang menghasilkan suatu invensi. Nah, apa itu invensi? Invensi adalah penemuan hal baru yang bermanfaat bagi suatu bidang gitu atau perkembangan teknologi biasanya. Nah, pada umumnya paten ini memiliki jangka waktu 20 tahun ataupun ada yang disebut hak paten sederhana yang berangsur atau memiliki jangka waktu 10 tahun. Selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai hak merek. Perlu kita ketahui bahwanya subjek hak merek bisa kita sebut sebagai pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau membuat izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum. Pemilik merek itu dapat terdiri seseorang ataupun bersama-sama maupun badan hukum. Nah, undang-undang merek sendiri membagi 3 jenis, yaitu ada jenis merek dagang, merek jasa, dan juga merek kolektif. Nah, yang selanjutnya, next, sebelum kita membahas mengenai perjanjian lisensi dari sebuah ruang lingkup hak kekayaan intelektual, perlu kita ketahui bahwasannya permasalahan yang timbul dari Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan juga Undang-Undang Haki tersebut adalah bagaimana batasan pengecualian yang diberikan dalam Undang-Undang Persaingan, dampak kekhawatiran terjadinya monopoli, sementara haki perlu kita ketahui merupakan hak yang legal untuk diberikan atau untuk memonopoli yang dijamin oleh undang-undang. Karena haki ini
kita bisa lihat pemilik hak yang legal dan sah dan dapat dijadikan alasan pembenaran bila pasar yang diduga melakukan monopoli tersebut didukung oleh haki, maka apakah monopoli tersebut bersifat absolut maupun atau tidak. Dalam beberapa keadaan tujuan pemilikan haki ini sangat harus diperhatikan. Nah, maka dari itu dalam menentukan bagaimana haki dapat diberikan pengecualian dalam undang-undang, persaingan haruslah dengan tetap mempertimbangkan bahwa pengecualian ini tidak bersifat mutlak. Perlu juga dipastikan bahwa haki yang mempunyai sifat alamiah diberikan hak monopoli ini tidak dipergunakan justru dengan cara atau alat mempertahankan yang memperluas pasar yang memang sudah dimonopoli atau bahkan memperkuat posisi domainnya. Nah, pada bulan Mei 2009 bisa kita ketahui bahwanya KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha mengeluarkan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2009 dan pedoman tentang ketentuan pasal 50 huruf B UU Nomor 5 Tahun 1999 mengenai pengecualian perjanjian haki. Yang mana KPPU dalam pedomannya menjelaskan bahwa pasal 50 huruf B yang pertama adalah perjanjian yang berkaitan dengan haki. Yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perjanjian lisensi dan juga perjanjian waralaba yang mungkin di dalamnya mencakup ruang lingkup hak-hak seperti yang tadi telah dijelaskan, hak paten, hak merek, hak cipta dan sebagainya. Lalu juga dalam hal tersebut dijelaskan bahwasannya merek dagang yang dimaknai sebagai merek yang mencakup merek dagang dan merek jasa. Dan istilah dalam pasal 50 huruf B tersebut ada rangkaian elektronik terpadu diartikan sebagai desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, lalu juga di sini bahwasanya hukum persaingan dan juga haki pada akhirnya harus saling selaras atau saling mengisi untuk menjaga keharmonisan sistem hukum nasional, karena kedua undang-undang tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan sistem perekonomian nasional di era perdagangan bebas dan globalisasi, yang mana kedua undang-undang tersebut tentunya akan berpengaruh dalam mendorong inovasi dan kreativitas serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, pengecualian yang diatur dalam pasal 50 huruf B harus dimaknai secara selaras dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan asas dan tujuan dalam pasal lainnya. Lalu di sini kita akan menjelaskan terkait perjanjian lisensi, yang memang pengertian lisensi itu sendiri adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak atau pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Pengertian lisensi itu sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang dilindungi haki untuk jangka tertentu. Adapun pada akhirnya perjanjian lisensi yang memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menikmati seluruh hak eksklusif yang ada. Tetapi ada pula perjanjian lisensi yang hanya memberikan izin untuk sebagian hak eksklusif saja. Misalnya lisensi untuk produksi ataupun lisensi untuk penjualan saja. Next, batasan pemberlakuan pengecualian, yang mana menjadi poin pembahasan penting pada subbab sekarang mengenai dinamika yang terjadi dari kedua undang-undang tersebut, yaitu undang-undang haki dan juga undang-undang pelarangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam konteks tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis apakah suatu perjanjian lisensi merupakan pengecualian dapat dilihat dalam pertama, sebelum diperiksa lebih lanjut, diperjelas mengenai hal yang akan dianalisa mengenai kemungkinan penerapan pengecualian. Nah, yang mana selanjutnya ada hal yang perlu diperiksa, apakah perjanjian yang menjadi pokok permasalahan adalah perjanjian lisensi haki. Apabila perjanjian tersebut bukan perjanjian lisensi haki, maka pengecualian tidak berlaku. Ketiga, perlu diperhatikan apakah perjanjian lisensi haki ini telah memenuhi persyaratan menurut undang-undang, yaitu berupa pencatatan di Direktorat DJKI. Apabila perjanjian lisensi haki tersebut belum catatkan, maka pengecualian tidak berlaku. Lalu juga yang keempat adalah diperiksa apakah dalam perjanjian lisensi haki tersebut terdapat klausul-klausul yang secara jelas mengandung sifat anti persaingan, yang tentu hal tersebut akan merusak jalannya perdagangan atau persaingan usaha yang sehat. Hal yang perlu kita analisis selanjutnya terkait suatu perjanjian lisensi dalam haki, agar kita dapat mendapatkan kejelasan ada atau tidaknya sifat anti persaingan tersebut, yang mana klausul tersebut akan menimbulkan sebuah eksklusif billing atau kesepakatan eksklusif. Dalam pedoman ini, perjanjian lisensi haki yang dipandang dengan unsur anti persaingan dapat kita lihat dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, adanya perhimpunan lisensi atau pooling lisensi dan juga lisensi silang. Yang kedua, adanya pengikatan produk. Yang ketiga, adanya pembatasan dalam bahan baku.
Yang keempat adanya pembatasan dalam produksi dan penjualan. Yang kelima ada pembatasan dalam harga penjualan dan harga jual kembali. Dan yang terakhir ada lisensi kembali atau grant back. Maka dari itu, setelah kita membahas terkait batasan dari sebuah pengecualian tersebut, maka dalam kesimpulannya, apabila tidak ditemukan sifat anti persaingan usaha dalam perjanjian lisensi, maka penerapan pasal 50 huruf B UU nomor 5 tahun 1999 dapat dilaksanakan. Namun sebaliknya apabila ditemukan sifat anti persaingan, maka penerapan pasal tersebut tidak bisa diberlakukan. Next, kita akan membahas poin pembahasan selanjutnya terkait perjanjian waralaba, yang mana dalam perkembangan usaha tidak dapat dihindari bahwasanya waralaba berkembang pesat karena memang pertumbuhan ekonomi saat ini sangat erat kaitannya dengan pasar di era globalisasi. Terkait dengan perkembangan jenis usaha dan bentuk waralaba yang pesat tersebut, pemerintah menyadari perlu untuk diberi ruang gerak bagi perkembangan waralaba karena masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara kondusif. Pengertian perjanjian dalam kaitannya dengan UU nomor 5 tahun 1999 harus tetap mengacu pada pasal 1 angka 7 yang mana berbunyi perjanjian adalah suatu perbuatan atau satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis. Maka dari itu selanjutnya kita akan membahas terkait pengertian waralaba dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Didefinisikan bahwasanya waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Nah, namun jika kita melihat pada titik berat hubungan pemberi dan penerima waralaba, yaitu timbul setelah terdapat perikatan, maka definisi waralaba lebih tepat digunakan dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1997 lebih relevan karena menjelaskan bahwasanya waralaba ini adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak atau untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Maka dari itu pasal tersebut lebih relevan untuk dikaitkan dalam pembahasan kali ini. Asas kebebasan berkontrak adalah menjadi prinsip paling kuat dalam memahami suatu perjanjian waralaba karena di dalamnya suatu waralaba ini memiliki suatu sistem pemasaran yang vertikal, yaitu pemberi waralaba bersedia menyerahkan semua sistem usaha waralabanya kepada pemberi waralaba. Maka perjanjian waralaba tentunya akan mencakup juga perjanjian lisensi yang merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Selanjutnya juga kita harus memahami bahwasanya setelah kita membahas terkait waralaba, perjanjian lisensi dan juga pengecualian tersebut, maka kemungkinan ada perjanjian yang berkaitan dengan waralaba dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Maka penerapan ketentuan pengecualian dalam pasal 50 huruf B perlu diterapkan secara hati-hati dan bijaksana sehingga tidak menyimpang dari tujuan pembentukan UU tersebut. Maka dari itu kita harus sekali lagi memahami bahwasanya iklim usaha harus dilakukan secara kondusif. Dengan demikian perjanjian yang dikecualikan adalah perjanjian yang mengatur sistem waralaba dan pengalihan lisensi dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Next, adapun syarat-syarat perjanjian waralaba yang mana diatur dalam pasal 4 bahwasanya waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 ditulis dalam bahasa asing, maka perjanjian tersebut harus diterjemahkan pada bahasa Indonesia. Yang selanjutnya pada pasal 4 menentukan bahwa dalam perjanjian waralaba paling sedikit memuat ketentuan tentang nama, alamat para pihak, jenis haki, kegiatan usaha, hak kewajiban para pihak, bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba, wilayah usaha, jangka waktu perjanjian, tata cara pembayaran imbalan, kepemilikan, perubahan kepemilikan dan ahli waris, penyelesaian sengketa, dan tata cara perpanjangan pengakhiran pemutusan perjanjian. Nah, dengan demikian pelaksanaan kegiatan usaha waralaba tidak boleh melanggar ketentuan yang diatur oleh hukum Indonesia. Antara lain adalah ketentuan yang lagi-lagi UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Selanjutnya juga kita akan membahas terkait beberapa contoh perjanjian waralaba yang berpotensi melanggar prinsip praktik monopoli, larangan praktik monopoli dan juga persaingan usaha tidak sehat yang mana berkaitan dengan pasal 50 huruf B. Nah, di sini adalah perjanjian tersebut membahas terkait penetapan harga jual. Yang kedua adalah persyaratan untuk membeli pasukan barang dan jasa hanya diberi pemberi waralaba atau pihak lain ditunjuk oleh pemberi waralaba yang tentu tidak memberikan elektabilitas kepada penerima waralaba. Perjanjian waralaba tersebut tentunya akan memuat persyaratan yang mengharuskan penerima waralaba untuk membeli barang atau jasa menjadi bagian dari konsep waralaba hanya dari pemberi waralaba atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi waralaba. Lalu persyaratan untuk membeli barang dan jasa lain dari pemberi waralaba. Pemberi waralaba mengharuskan penerima waralaba untuk bersedia membeli barang atau jasa lain dari pemberi waralaba. Tentunya usaha tersebut sangat mencirikan anti persaingan karena dia mewajibkan penerima waralaba untuk membeli suatu barang atau jasa di satu pihak. Lalu juga jika ada pembatasan wilayah, dalam hal demikian juga sebenarnya perlu kita ketahui bahwasanya pengaturan wilayah usaha tidak dipandang sebagai pelanggaran persaingan usaha tidak sehat sehingga dapat dikecualikan. Namun pembatasan wilayah yang tidak dilakukan dengan rangka pembentuk sistem jangka waralaba melainkan untuk membatasi pasar dan konsumen tidak dikecualikan atau tidak dapat berlaku. Nah, yang terakhir adalah persyaratan untuk tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu tertentu setelah berakhirnya perjanjian waralaba. Tentunya hal tersebut juga akan menjadi pressure untuk penerima waralaba dalam melakukan sebuah bisnis yang akan dilakukan setelah perjanjiannya selesai. Mungkin sekian terkait pembahasan mengenai perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan haki, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut berkaitan atau menjadi pengecualian dalam pasal 50 huruf B dalam Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan juga persaingan usaha tidak sehat. Sekian dari saya, Biaka pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zanzibar Najmuddin Syabani, NPM 211000016. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan dari penjelasan kawan-kawan saya. Di sini saya akan menjelaskan perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan. Pertama itu ada openness atau keterbukaan. Terbuka agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan standar nasional Indonesia ini. Kedua ada transparansi. Transparansi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan standar nasional mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. Dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan standar nasional Indonesia. Ketiga ada konsensus and impartiality atau konsensus dan tidak memihak. Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil. Keempat ada efektif dan relevansi atau efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima ada koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dan perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional. Dan yang terakhir ada development dimension atau berdimensi pembangunan. Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Selanjutnya perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasuk kembali barang dan atau jasa dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. Di sini ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang penetapan harga jual kembali pada pasal 8 yang mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasuk kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
Dalam hal regulasi yang ada, tercatat bahwa Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 11 garis miring MDAG garis miring per garis miring 3 garis miring 2006 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat dan tanda daftar agen dan atau distributor barang dan atau jasa. Dari ketentuan peraturan menteri tersebut, maka terlihat bertentangan dengan hukum persaingan. Misalnya membuat perjanjian dengan satu agen saja untuk barang dan atau jasa yang sama di wilayah pemasaran tertentu. Bila melihat unsurnya, maka perjanjian ini mengacu pada pengecualian dalam pasal 50 huruf A, yaitu dengan dasar hukum peraturan menteri. Saat ini, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha telah memiliki pedoman mengenai pasal 50 huruf D, yaitu Peraturan Komisi Pengawasan Perusahaan Usaha Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pasal 50 huruf D tentang pengecualian dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 50 huruf D termasuk salah satu pasal yang tidak mudah diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Selanjutnya ada perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar masyarakat luas. Perjanjian yang menyangkut kerjasama tidak dilarang sepanjang dapat dibuktikan bahwa tujuannya adalah untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas. Perjanjian yang bersifat kerjasama juga sering difasilitasi oleh asosiasi pelaku usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bersaing di antara anggota asosiasi atau pelaku usaha itu sendiri. Ya, di sini saya Axel Muhammadsyah akan melanjutkan presentasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan membahas tentang perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam sistem hukum Jerman dan Prancis, perjanjian internasional akan berlaku apabila sesuai dengan ketentuan hukum nasional tentang pengesahan perjanjian. Di Indonesia memiliki persamaan akan hal tersebut. Menurut pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Perjanjian internasional yang dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional adalah perjanjian-perjanjian yang dapat membuat hukum atau law making treaties. Konvensi Wina tentang perjanjian internasional mulai berlaku pada tahun 1980. Pasal 2 Konvensi Wina 1980 mendefinisikan perjanjian internasional sebagai persetujuan atau agreement antara dua negara atau lebih dengan tujuan mengadakan hubungan timbal balik menurut hukum internasional. Next. Ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Untuk melaksanakan perjanjian internasional tersebut, Indonesia menganut prinsip primat hukum nasional, artinya bahwa hukum nasional mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada hukum internasional. Suatu konvensi akan diberlakukan apabila telah dimasukkan dalam suatu undang-undang tentang pengesahan ratifikasi perjanjian internasional. Contohnya adalah Indonesia menandatangani Uruguay Round Final Act atau GATT di Marrakesh, Maroko pada 15 April 1994 dan diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 2 Desember 1994 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang pengesahan Agreement on Establishing WTO. Indonesia kemudian diterima sebagai anggota pada 1 Januari 1995 dan mengimplementasikan WTO Evaluation Agreement pada 1 April 1997. Oleh sebab itu, perjanjian internasional yang merupakan implikasi dari kewajiban ini harus diberikan pengecualian. Hal ini berarti bahwa Indonesia sebagai anggota WTO wajib memberlakukan prinsip-prinsip WTO. Lalu selanjutnya ada perjanjian dan atau kebutuhan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri. Kegiatan ekspor dan impor ini peningkatan devisa dengan tidak mengganggu stabilitas pasokan dalam negeri. Kebutuhan dalam negeri ditentukan oleh pemerintah melalui keputusan Menteri Perdagangan. Untuk mengatur kegiatan ekspor ini, ada keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang dapat dilihat untuk lebih memperjelas status perjanjian ekspor manakah yang dimaksud, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengenai ketentuan umum di bidang ekspor. Pada dasarnya, kegiatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja asalkan memenuhi persyaratan administrasi dengan tetap mengacu kepada peraturan menteri. Oleh sebab itu, perjanjian yang dapat dikecualikan haruslah merujuk kepada jenis perjanjian sebagaimana yang telah disyaratkan oleh pasal 50 huruf A dengan melihat kepada kriteria dasar hukum yang menjelaskan undang-undang.
Lalu selanjutnya ada pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil. Ketetapan MPR melalui ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi telah mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi nasional didasarkan pada ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi. Hal ini dikuatkan dalam TAP MPR RI nomor 4 garis miring MPR garis miring 1999 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional atau Propernas tahun 2000 sampai 2004. Untuk mendukung UKM, bahkan dalam RPJM, program pemberdayaan koperasi dan UKM dalam RPJM diarahkan pada 5 program pokok. Yang pertama, ada program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UKM. Yang kedua, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM. Yang ketiga, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif teknologi dan informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UKM. Yang keempat, ada program pemberdayaan usaha skala mikro. Yang kelima, ada program peningkatan kualitas kelembagaan perkoperasi. Usaha kecil mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Mengingat peran usaha kecil hal tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur ketentuan mengenai pengecualian bagi usaha kecil dalam pasal 50 huruf H. Pengecualian ini perlu pemahaman lebih mendalam dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan pasal 50 huruf A, huruf H. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Penafsiran terminologi usaha kecil adalah sebagai berikut. Usaha kecil yang perlu dilindungi adalah usaha kecil yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Lebih jauh, usaha mikro dan usaha kecil yang dapat diberikan pengecualian sesuai ketentuan pasal 50 huruf H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah usaha yang berdiri sendiri secara organisasi dan manajemen, sehingga tidak termasuk usaha yang berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, ada cabang sebuah perusahaan. Yang kedua, anak sebuah perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Alfaraz dengan NPM 211000139. Izinkan saya untuk memaparkan materi kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya. Sejak awal kemerdekaan, koperasi memang telah menjadi sosok guru dan pilar ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak pada tahun 1896 yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat lingkupnya kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya. Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Arya Wiraatmaja, seorang patih di Purwokerto pada tahun 1896 yang mendirikan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Lalu selanjutnya Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 menganjurkan didirikannya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Demikian pula Syarikat Islam yang didirikan pada tahun 1911 juga telah mengembangkan koperasi yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari dengan cara membuka toko-toko koperasi. Perkembangan yang pesat di bidang koperasi di Indonesia ini telah menyatu dengan kekuatan sosial dan politik yang ada pada waktu itu. Untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan koperasi, maka seperti tantangan ekonomi lainnya akan ditemukan oleh keunggulan komparatif dari koperasi itu sendiri. Pada tahun 1958, Undang-Undang Nomor 70 tentang Koperasi lahir yang pada dasarnya berisikan peraturan mengenai perkoperasian di Indonesia yang meliputi tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan koperasi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan pemerintah yang bermaksud untuk mendorong pengembangan koperasi dengan fasilitas-fasilitasnya yang menarik, seperti pada peraturan pemerintah dari Mendikbud tahun 1959 yang mewajibkan pelajar wajib menabung dan berkoperasi. Pada tahun 1967 pengaturan tentang koperasi disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang
nomor 12 tentang pokok-pokok koperasi yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992. Disebutkan bahwa lapangan usaha koperasi di Indonesia dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 bergerak di segala sendi kehidupan ekonomi masyarakat yang menyangkut dengan kepentingan orang banyak. Nah, dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang keoperasian ditegaskan bahwa pemerintahan bertugas untuk menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi. Lalu, memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, memberikan perlindungan kepada koperasi, pembinaan koperasi dilakukan dengan memperlihatkan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha, kesempatan kerja. Kriteria koperasi diperjelas dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 mengenai fungsi dan perannya, yaitu 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Lalu yang kedua, berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi yang berlandaskan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa uang masing-masing anggotanya. Lalu yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal kemandiriannya. Koperasi yang berstatus badan hukum dengan alasan pengembangan atau efisiensi usaha dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan koperasi lainnya, atau bersama koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk koperasi baru. Keanggotaan koperasinya juga didasarkan pada keamanan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi dan mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar. Modal koperasi adalah berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Lapangan usaha yang dapat dimasuki oleh koperasi adalah yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggotanya untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Kelebihan dan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi, dan prinsip yang penting adalah untuk bahwa koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi masyarakat. Isyarat untuk memberikan perlindungan sangat jelas sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang dengan pemerintahan menetapkan bidang usaha mana saja yang hanya dapat dimasuki oleh koperasi. Dilakukan dengan memperlihatkan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Oleh sebab itu, dalam pedoman pengecualian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang perlu ditegaskan adalah jenis koperasi yang bagaimana yang dapat dikecualikan, yang harus sesuai dengan ketentuan dalam pasal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Misalnya, tentang dengan kegiatannya yang harus dari dan untuk anggotanya. Sampai saat ini KPPU belum mengeluarkan pedoman mengenai pengecualian untuk pasal 50 huruf I. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah penyelenggaraan monopoli oleh BUMN. Pasal 51 mengatur bahwa monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Peranan negara dalam kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan perbuatan administrasi negara
baik yang bersifat umum, yuridis, maupun perbuatan administrasi negara yang bersifat non-hukum. Faktual. Monopoli dan atau pemusatan kegiatan oleh negara harus diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan secara efisien, serta implikasinya pelaksanaan tidak mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penyusunan pedoman pelaksanaan pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menyamakan persepsi di kalangan para pemangku kegiatan, baik itu pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, pelaku usaha, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU, maupun masyarakat pada umumnya. Unsur-unsur dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, monopoli dan atau pemusatan kegiatan. Nah, monopoli pada dasarnya menggambarkan suatu keadaan penguasaan pelaku usaha atas barang-barang dan jasa tertentu yang dapat dicapai tanpa harus melakukan ataupun mengakibatkan kejadian praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Lalu yang kedua, produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak berdasarkan teori hukum dan penafsiran sistematis terhadap unsur ini. Maksud barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak. Lalu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Pengertian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara adalah ragam usaha produksi atau penyediaan barang dan jasa. Lalu diatur di dalam undang-undang. Pengertian diatur dalam undang-undang merupakan syarat legal dari negara untuk melakukan monopoli dan atau pemusatan kegiatan atas barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Lalu yang terakhir, diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk untuk ditunjuk oleh pemerintah. Badan usaha milik negara menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyelenggaraan monopoli dan atau pemusnahan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa oleh negara terhadap kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara diutamakan dan terutama diselenggarakan oleh BUMN. Keberadaan badan usaha milik negara dalam hal ini tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penguasaan monopoli negara. Maka berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, penyelenggaraan monopoli dan atau pemusatan kegiatan dapat diselenggarakan oleh badan atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah menjalankan tugas pelayanan kepentingan umum public service yang kewenangannya berada dari pemerintah pusat dan dibiayai oleh negara atau APBN atau dana publik lainnya yang memiliki keterkaitan dengan negara. Badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah memiliki ciri melaksanakan yang pertama pemerintahan negara, yang kedua manajemen keadministrasian negara, yang ketiga pengendalian atau pengawasan terhadap badan usaha milik negara, dan atau yang keempat tata usaha negara. Lalu badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah dalam menyelenggarakan monopoli dan atau pemusatan kegiatan wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan dipengaruhi, dibina, dan dilaporkan kepada pemerintahan. Yang kedua, tidak semata-mata ditujukan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, tidak memiliki kewenangan yang melimpahkan seluruh dan atau sebagian monopoli. Yang keempat, dan atau pemusatan kegiatan kepada pihak lain. BUMN dan badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah dapat menyelenggarakan monopoli dan atau pemusatan kegiatan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, BUMN atau lembaga yang dibentuk pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan monopoli dan atau pemusatan kegiatan, maka pemerintah dapat menunjuk badan atau lembaga tertentu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pemaparan materi yang telah saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.